Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 529. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hanya melarikan diri, mereka mungkin masih bisa melakukannya. Saat ini Qin Chen menghela napas dalam. Dia terlalu malas untuk membunuh orang-orang ini. Dengan basis kultivasinya saat ini, semua tujuannya jatuh kepada Master di ranah semi alam suci, seperti Raja Iblis, Lord of the Abyss, Sangguan Sinner, dan yang lainnya. Dan dia tidak tertarik kepada orang-orang seperti Pujia. Kakak Chen, hahaha, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini tawa ceria terdengar. Di kejauhan sesosok dengan cepat terbang, terbungkus dalam napas yang sangat menakutkan. Dengan perasaan gembira, itu adalah Kaisar Jijing. Kakak Chen, saya tidak berharap saluran transmisi itu menjadi saluran transmisi acak. Orang tua ini berencana keluar dari lautan guntur untuk mencarimu, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu secepat ini, kata Kaisar Jijing. Dia berkata sambil tersenyum. Ada sedikit ketegangan di wajahnya, tetapi saat ini dia merasa lega. Dia pada awalnya sangat takut jika dia tidak sengaja bertemu dengan Sangguan Sinner. Namun sekarang setelah bertemu dengan Qin Chen, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Karena dengan Qin Chen di sisinya, bahkan jika dia bertemu Sangguan Sinner, dia tidak akan takut sama sekali. Pujia, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Kaisar Jijing. Ketika Kaisar Jijing melihat orang yang bertarung melawan Qin Chen, dia terkejut. Dia baru keluar setelah memastikan bahwa orang yang bertarung dengan Qin Chen bukanlah Sangguan Sinner. Tetapi dia tidak menyangka, ternyata itu adalah Pujia dari keluarga Teng. Sebagai kekuatan teratas di daratan, secara alami Kaisar Jijing mengetahuinya. Pil senior Kaisar Jijing. Dibandingkan dengan keraguan Kaisar Jijing, Pujia dan Xuanhe jauh lebih terkejut daripada Kaisar Jijing. Wajah keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang mereka lawan bahkan akan mengenal Kaisar Jijing. Dan hubungannya dengan Kaisar Jijing tampaknya sangat baik. Kaisar Jijing, bukankah kamu sudah memasuki segel luar angkasa itu? Mengapa kamu muncul di sini? Apakah kristal suci itu nyata? Kata Pujia. Ternyata kamu di sini untuk kristal suci. Kaisar Jijing tersenyum pahit. Tanah harta karun kristal suci di segel luar angkasa itu sebenarnya adalah jebakan. Jika kalian berdua ada di sini demi kristal suci, saya menyarankan kepada Anda untuk berhenti di sini. Kata Kaisar Jijing. Apa? Perangkap? Pujia terkejut dan buru-buru bertanya lagi. Kaisar Jijing senior, apa yang telah terjadi? Ini cerita yang sangat panjang. Jika bukan karena Tuan Chen, saya khawatir saya telah mati di dalam segel luar angkasa itu sejak lama. Adapun yang terjadi, saya akan membicarakannya nanti. Tetapi, mengapa kamu berkonflik dengan Tuan Chen? Kata Kaisar Jijing. Dia mengerutkan kening. Kaisar Pil senior, bukannya aku menunggu untuk berkonflik dengannya, tetapi untuk merebut tombak tingkat Kaisar. Anak itu membunuh leluhur pisau darah dari sekte meteorit darah. Jadi tentu saja aku tidak bisa tinggal diam, kata Pujia. Kaisar Jijing terkejut. Dia melirik tombak hitam di tangan Qin Chen. Itu memang harta karun. Tetapi jika Tuan Chen membunuh leluhur pisau darah hanya untuk tombak ini, Kaisar Jijing tidak akan pernah mempercayainya. Orang itu benar-benar membalikan fakta yang terjadi. Tombak ini pada awalnya diperoleh olehku. Leluhur pisau darahlah yang ingin merebut tombak ini dariku, dan dia dipenggal olehku. Itu wajar karena dia tidak mengatakan sesuatu yang sesuai dengan fakta yang terjadi, kata Qin Chen. Dia mencibir. Jika ini masalahnya, maka leluhur pisau darah pantas untuk mati, kata Kaisar Jijing. Tapi senior Kaisar Jijing, ini yang dikatakan oleh anak ini. Sekarang leluhur pisau darah telah mati. Siapa yang bisa bersaksi?
kata Pujia. Saya yang akan bersaksi. Pada saat ini, seorang wanita di antara keempat orang itu berjalan maju dengan ekspresi gemetar. Muhan. Ekspresi ketiga pria di belakang wanita itu tiba-tiba berubah dan mereka buru-buru berteriak. Ternyata wanita itu bernama Muhan. Mereka berempat sebenarnya terkejut. Apakah itu Pujia, Suanhe, atau Kaisar Jijing? Mereka semua terkenal di daratan, dan masing-masing dari mereka adalah puncak tap air martel emperor teratas. Jika mereka menyinggung salah satu dari mereka khawatir mereka akan mati. Sekarang kebenaran telah terungkap. Apakah ada hal lain yang ingin kalian berdua katakan? Jika tidak, saya akan pergi, kata Qinchen. Tidak. Ternyata dua orang dari sekte meteorit darah telah menyinggung saudara Chen. Maka mereka benar-benar pantas untuk mati. Saya meminta maaf kepada saudara Chen. Jika saudara Chen bersedia untuk datang ke rumah keluarga saya akan menyambut Tuan Chen sebagai tamu kehormatan, kata Pujia. Tidak perlu, saya masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Maka saya akan pergi, kata Qinchen. Saudara Chen, pedang itu adalah pedangku. Jadi tolong untuk, kata Suanhe. Namun jelas Qinchen tidak akan memberikannya. Kemudian Qinchen melirik keempat orang itu dan berkata, kalian berempat, ayo pergi. Ya, baik senior, kata Muhan. Segera Muhan dan tiga lainnya mengikuti Qinchen dan pergi dari sana. Pujia dan Suanhe tertegun sesaat sebelum akhirnya keduanya memutuskan untuk kembali ke kota Tianlei untuk secepatnya melaporkan hal ini kepada leluhur mereka. Pada saat ini Qinchen juga tengah pergi ke kota Tianlei. Tuan Chen, apakah kita tidak akan menunggu yang lain? Tanya Kaisar Jijing. Tidak perlu, mereka pasti akan kembali ke kota Tianlei, kata Qinchen. Yang paling dikhawatirkan Qinchen sekarang adalah budak hitam dan yang lainnya. Kemudian Qinchen menoleh ke arah Muhan dan tiga lainnya lalu berkata, kalian, apakah kalian tahu bagaimana situasi di kota Tianlei? Wanita bernama Muhan itu tahu apa yang ingin diketahui Qinchen. Kemudian dia berkata, sekarang kota Tianlei dikuasai oleh beberapa kekuatan teratas di daratan seperti keluarga Teng, keluarga Xiao, sekte hantu surgawi, dan ada juga kekuatan lain. Tetapi junior tidak mengetahuinya. Lalu, apakah kamu mendengar berita tentang Orde Hitam? Kata Qinchen. Dia bertanya lagi. Di samping, Kaisar Jijing sedikit tertegun. Dia hanya tahu bahwa identitas Chen Qing ini dari Orde Hitam. Tetapi Kaisar Jijing tidak percaya, karena kekuatan Qinchen begitu menakutkan, dan bahkan Puqian Kun mengikutinya. Dia sangat yakin, pasti Chen Qing ini memiliki identitas lain. Orde Hitam. Muhan mengerutkan kening. Sepertinya dia memikirkan sesuatu dan kemudian dia berkata, Orde Hitam harus menjadi salah satu kekuatan teratas di kota Tianlei. Tetapi baru-baru ini, Orde Hitam dibom secara langsung oleh orang misterius dan diratakan menjadi tanah kosong. Apa? Kilatan dingin terpancar di mata Qinchen. Lalu, bagaimana dengan orang-orang di Orde Hitam? Tanya Qinchen. Junior mendengar bahwa tidak ada satu orang pun di Orde Hitam dan tidak ada yang terluka, kata Muhan. Mendengar ini Qinchen menghela napas lega. Sepertinya budak hitam telah bersembunyi sesuai dengan apa yang direncanakan. Qinchen kemudian merekrut Muhan dan tiga lainnya untuk bergabung dengan Orde Hitamnya. Dan tentu saja, Muhan dan tiga lainnya sangat bersemangat dan bersedia bergabung dengan Orde Hitam. Selanjutnya Qinchen menampilkan domain guntur luar angkasanya. Seketika itu domain Qinchen menyelimuti semua orang. Semuanya, kita akan pergi dengan kecepatan tercepat, kata Qinchen. Seketika mereka berenam melesat dengan kecepatan yang sangat cepat di dalam domain guntur luar angkasa Qinchen. Mereka bergerak di dalam kehampaan. Tentu saja melihat ini, Mohan dan tiga lainnya sangat terkejut dan melihat dengan takjub. Setengah hari kemudian, Qinchen telah sampai di kota Tianlei. Namun setelah sampai di kota Tianlei, Qinchen mendapati bahwa formasi besar kota Tianlei telah diaktifkan. Oleh karena itu, sekarang tidak bisa untuk langsung memasuki kota Tianlei, tetapi harus masuk melalui gerbang masuk. Apakah formasi besar ini diaktifkan oleh kekuatan teratas? Qinchen mengerutkan kening. Dia dan yang lainnya segera pergi ke gerbang masuk kota Tianlei.
Terlihat ada 2 penjaga yang menjaga gerbang. Biaya untuk masuk 1000 batu asli, kata salah satu penjaga itu kepada Qingchen. Tuan muda ini adalah Presiden Orde Hitam. Sejak kapan kota Tianlei memungut biaya untuk masuk? Mengapa tuan muda ini tidak tahu? Kata Qingchen dengan dingin. Orde Hitam macam apa? Sekarang kota Tianlei telah dikuasai oleh kekuatan teratas kami. Jadi tidak peduli siapa kalian, jika ingin masuk harus membayar, kata penjaga itu. Mu Han, ternyata itu kamu. Apakah kamu tidak memiliki batu asli untuk masuk? Apakah kamu ingin aku membayarnya untukmu? Sebuah suara terdengar. Ternyata itu adalah seorang pria. Pria ini bernama Gu Jun. Dia berasal dari kekuatan yang sama dengan Mu Han. Dia sudah lama menyukai Mu Han, tetapi Mu Han tidak tertarik kepadanya. Tidak perlu, kata Mu Han. Mu Han, apakah orang ini temanmu? Kata Qingchen. Senior, orang ini tidak ada hubungannya dengan junior, kata Mu Han. Senior? Gu Jun melihat Qingchen dengan jijik. Mu Han, apakah kamu gila? Atau apakah kamu ditipu? Kamu benar-benar memanggil anak kecil itu sebagai senior. Hahaha, kata Gu Jun. Dia tertawa. Tangannya melambai ingin memukul wajah Qingchen dengan telapak tangannya. Namun sebelum telapak tangannya jatuh, Qingchen sudah menghantamnya dengan sebuah tinju. Di bawah tinju menakutkan itu, tubuh Gu Jun meledak seketika, dibombardir dan berubah menjadi kabut darah. Hanya menyisakan cincin penyimpanan, dan cincin penyimpanan itu ditarik oleh Qingchen. Kamu berani membunuh orang di depan gerbang kota Tianlei kami, kata penjaga itu. Kenapa? Apakah dilarang membunuh di sini? Sekarang kalian berdua cepat pergi. Kota Tianlei bukan tempat yang bisa kalian ambil alih begitu saja, kata Qingchen. Sangat arogan. Apakah kamu pikir kamu adalah pemilik kota Tianlei? Sebuah suara terdengar, disusul dengan kemunculan seorang pria. Tuan Xiaoming, kata kedua penjaga itu seraya memberi hormat. Orang yang datang bernama Xiaoming. Dia adalah seorang penatua dari keluarga Xiao. Kamu benar, tuan muda ini adalah kekuatan lokal di kota Tianlei. Dan pemuda ini akan mengambil alih kota Tianlei di masa depan, kata Qingchen. Kamu sangat berani. Sekarang kota Tianlei telah diambil alih oleh kekuatan besar kami. Jadi sekarang kamu berlutut, memohon belas kasihan. Mungkin masih ada cara bagimu untuk tetap hidup, kata Xiaoming. Dia mendengus dan kemudian dia langsung melayangkan serangan telapak tangannya ke arah Qingchen. Qingchen menyapu dengan tinjunya. Tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, dan Xiaoming langsung terhempas. Bayangan telapak tangannya hancur dan jatuh ke tanah. Sial, nah, kamu menyakitiku. Tahukah kamu, aku adalah penatua dari keluarga Xiao. Tunggulah sampai keluarga Xiaoku membunuhmu dan semua keluargamu, kata Xiaoming seraya mengirim pesan kepada keluarga Xiaonya. Mendengar ini Qingchen sangat marah. Orang ini berani mengancamnya. Orang ini benar-benar mencari kematian. Qingchen melesat dengan serangan telapak tangan. Dia menyapu ke arah kepala Xiaoming. Tuan Chen, tunggu, kata Kaisar Jijing. Dia ingin menghentikan Qingchen. Bagaimanapun pihak lain berasal dari keluarga Xiao, dan itu akan menjadi masalah besar. Namun sebelum kata-katanya jatuh, telapak tangan Qingchen sudah menghantam kepala Xiaoming. Duar! Xiaoming yang hanya tahap akhir Martial Emperor, bagaimana dia bisa menolak serangan Qingchen? Di bawah telapak tangan Qingchen, dia langsung kehilangan nyawanya, jatuh terkulai ke tanah, dan berubah menjadi mayat. Apa? Melihat adegan ini, kedua penjaga itu terkejut. Keduanya langsung mengirimkan sinyal bahaya. Qingchen yang melihat itu, dia tidak menghentikannya. Lagi pula dia datang untuk membuat masalah. Dia ingin mengusir semua kekuatan teratas yang telah mengambil alih kota Tianlei. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.